bersama dengan saya Renald Kasali, dan kali ini mari kita diskusikan tentang sesuatu yang tengah hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu penerapan tarif yang bersifat disruptif oleh Donald Trump. Ini tentu saja sangat mencekam karena tarifnya tidak tanggung-tanggung dan bisa membuat banyak industri kita yang kemudian tentu saja akan terganggu. Bukankah Indonesia telah menjadi salah satu pemasok yang penting dalam pasar Amerika? Kita mengekspor tekstil, alas kaki, produk dari karet, hasil laut, kemudian komponen mobil, dan lain sebagainya. Produknya cukup banyak dan nilainya juga satu tahun sekitar 25-29 miliar US dollar. Jadi cukup besar lah begitu. Dan walaupun Indonesia tidak masuk dalam 10 negara pengekspor ke pasar Amerika Serikat yang penting, tetapi kita lumayan diperhitungkan sehingga kemudian kita dikenakan tarif yang tinggi oleh Amerika. Kenapa Amerika melakukan itu? Karena Amerika juga melihat ternyata Cina tidak hanya mengirim langsung dari negaranya, tetapi juga menggunakan negara-negara lain. Dia melakukan investasi ke Vietnam, Meksiko, Kanada, dan lain sebagainya. Dan hari ini memang industri telah berubah. Kita tidak lihat lagi suatu produk itu dibuat oleh satu negara, tetapi supply chain-nya merupakan kerjasama dari berbagai negara. Dan tentu saja ini berakibat sangat kompleks. Dunia dilanda kompleksitas, teknologi terus berubah. Disrupsi tidak hanya terjadi pada teknologi, tetapi juga disrupsi pada perdagangan global atau global trade disruptions. Hari-hari ini PR kita masih banyak. Cina hari ini sudah berani melakukan retaliasi, yaitu membalas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia harus memilih jalan negosiasi. Mengapa negosiasi? Jawabnya sederhana sekali. Karena kita tidak mempunyai banyak pilihan. Jadi negara yang memang tidak mengerjakan PR-nya memang menjadi negara yang tergantung dan tidak bisa bekerja semaunya dia. Dia harus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Apa pekerjaan rumah kita? Pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pemberantasan premanisme, perbaikan tata kelola, peningkatan integritas. Kita ketahui korupsi begitu marak, bahkan kemudian kita khawatirkan orang-orang baik sekarang justru dipinggirkan, sedangkan orang-orang bermasalah justru digunakan. Situasi ini tentu saja memberatkan industri kita. Apalagi kita ketahui lebih dari 60% tenaga kerja kita berpendidikan SD. Artinya pendidikan memang harus kita perbaiki. Kita telah membuang waktu, telah menempatkan orang yang tidak tepat untuk memperbaiki pendidikan. Kita melihat bahwa pendidikan itu dibentuk oleh kurikulum dan kurikulum itu selalu berubah pada setiap ganti kabinet. Tentu PR ini harus kita selesaikan. Kita harus bekerja bersama-sama untuk mengatasinya. Banyak hal yang tentu saja perlu kita pikirkan, tetapi tidak perlu kita tangisi. Saya tahu bahwa situasi ini memang tidak mudah, berat dan berat sekali. Tetapi Indonesia adalah negara yang makmur, masyarakatnya bisa bekerja sama dengan baik, masyarakatnya justru memiliki kekuatan nilai-nilai kolaborasi, saling menghormati, respek, dan bekerja keras. Hanya dengan cara itu, apalagi kalau kita bisa dorong pemerintah kita mau menyelesaikan PR-nya. Cina di era pertama Donald Trump pontang-panting, tidak siap. Bahkan Cina begitu khawatir, dia sangat mengandalkan pasar Amerika. Dihukum bukan hanya oleh tarif, tetapi juga larangan penggunaan teknologi. Dilarang ini dan itu, Cina mengalami situasi yang tidak mudah. Tetapi Cina belajar. Selama lebih dari 7 tahun, Cina telah memperbaiki diri, menyelesaikan PR-nya, dan kemudian dia memperbaiki teknologinya, dia memperbaiki pendidikannya. Universitas di Cina hari ini telah berkembang menjadi universitas yang terbaik di dunia. Mereka kemudian juga membangun industri-industri terobosan di dunia. Mereka telah menjadi pelopor dalam sejumlah industri baru. Dalam bidang pertambangan, mereka telah berhasil membuat logam-logam secara efisien yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara barat. Jadi Cina telah memiliki banyak keunggulan. Dalam industri hiburan, sebentar lagi Cina akan menaklukkan Korea. Jadi banyak PR yang dilakukan. Kalau Cina bisa, seharusnya kita juga bisa. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi harusnya kita bangkit, mari kita atasi bersama-sama. Jangan kita tangisi, tetapi mari kita hadapi. Pemerintah harus bekerja lebih keras, tapi kita sebagai masyarakat tentu perlu memberikan dorongan-dorongan dan melakukan perbaikan dari apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana menurut pendapat Anda?
stay relevant dan sehat selalu. Saya Renald Kasali, saya mendoakan agar negeri kita selamat dalam menghadapi global trade disruptions ini. Stay relevant.